Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua ya. Kelas 12 sekarang kita membahas tentang sejarah kelas 12, yaitu kisi-kisi untuk persiapan menuju TKA ya. Jadi gambaran soal kita besok seperti ini. Materi yang yang dimasukkan oleh pemerintah itu ini dia. 6 materi. 6 pokok materi ini ya. Yang tadi yang kita pelajari adalah tentang kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam ya. Ini dia di pokok sini yang tadi kita pelajari. Yang kelas 10 tadi kita tentang ilmu sejarah. Itu nih, ini dia anak gadis Bapak. Nih pengantar ilmu sejarah ya. Nah, kemudian dalam materi pertama, pengantar ilmu sejarah itu ada submateri konsep dasar ilmu sejarah. Ini tentang pelajaran sejarah kelas 10 ya. Fenomena sejarah, sumber-sumber sejarah di kelas 10 semua nih. Ya, pertemuan pertama di kelas 10 ini dia. Pertemuannya, apa materinya besok? Menjelaskan dan menganalisis, kompetensinya adalah menjelaskan dan menganalisis konsep perubahan, keberlanjutan serta sebab akibat untuk memahami pengaruh peristiwa sejarah terhadap fenomena sosial yang dialami. Jadi, ada soal pilihan ganda, ada soal sebab akibat. Soal sebab akibat itu dia sama dengan kayak soal penjodohan, contoh, ya kan? Nanti ada 2 kotak seperti ini. Di sini ada nama Buya Hamka, Soekarno, Muhammad Hatta. Di sini ada baca proklamasi, ada baca membawakan Islam, ada baca tentang wakil presiden. Nah, yang mana hubungan posisinya? Berarti kalau Soekarno tentang proklamasi tinggal ditarik ya. Kalau tentang Muhammad Hatta tadi adalah wakil presiden. Yang Buya Hamka tadi adalah tentang masuknya Islam. Nah, itu dia. Ya, teori masuknya Islam. Jadi tinggal ditarik. Soalnya tidak banyak, paling nanti sekitar 20, tapi itu kita tetap pelajari, ya. Nah, soal kedua, kompetensi kedua itu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah masa lalu dinamika sosial budaya dengan menggunakan prinsip perubahan, keberlanjutan, hubungan sebab akibat. Di sana nanti ada kronologis, ada sinkronik, ada diakronik, ya. Kronologis itu adalah untuk mengungkap sebuah peristiwa dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Sinkronik itu adalah mensinkronkan waktunya, waktu kejadian, ya. Jangan sampai nanti kamu lahir 2006, tahu-tahu pas dibuatkan dalam data 2012, kan tidak masuk akal, ya kan? Nah, habis itu tadi kronologis, sinkronik, diakronik. Diakronik itu adalah tempat di mana sebuah peristiwa itu terjadi. Ini juga materi kelas 10 ya. Kemudian materi kedua yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha ini apa aja yang terkait dalam sana? Yang terkait di dalamnya adalah, kalau untuk submaterinya ada religi, budaya, politik, ekonomi Nusantara. Nah, berarti di sini yang ditanyakan tentang kehidupan politik, ekonomi dan budaya kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Berarti itu dibaca. Kemudian religi, politik, ekonomi Nusantara pada masa kerajaan Islam. Nah, itu dia sama tentang sosial, tentang kehidupan sosial, politik dan ekonomi zaman HB dan Islam. Ini dia. HB itu Hindu-Buddha, ya. Nah, kemudian untuk kompetensinya apa? Mengevaluasi teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha berdasarkan konsep sejarah. Berarti sama, ya. Berarti yang kita bahas tentang kehidupan politik, ekonomi dan sosial budayanya, ya. Lanjut, perlawanan terhadap bangsa Eropa. Ini dia. Perlawanan terhadap bangsa Eropa ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang tidak menerima atas perlakuan Belanda, yaitu yang disebut dengan tanam paksa, ya, pungutan pajak, contingenten, ekstirpasi, politik etis, irigasi, edukasi, imigrasi. Itu semuanya tidak diterima oleh pemerintah, kecuali dari program politik etis tadi, ya. Nah, ini dia perlawanannya. Pak, dalam perlawanan apa aja, Pak? Ada di sana nanti pergerakan nasional. Apa pergerakan nasional itu? Yaitu organisasi pergerakan.
mulai dari Budi Utomo, Indies Parties, ya, PNI, pokoknya partai-partai yang akan memperjuangkan perlawanan terhadap kolonial atau pemerintah Belanda. Relevansi semangat pergerakan sama kehidupan bangsa Indonesia bahwa penjajahan Jepang. Nah, ini dia. Terakhir nanti di dalam ini ada tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pemerintah Jepang. Jepang masuk di kita pada tahun 1942. Nah, mulai dari sana ya. Kemudian revolusi kemerdekaan. Ya. Pergerakan nasional sampai teks proklamasi, demokrasi terpimpin. Ini dia, demokrasi terpimpin, pergerakan sampai proklamasi di sini, kemudian Orde Baru sampai reformasi. Ini dia. Ya. Nah, untuk pergerakan nasional sampai demokrasi terpimpin ini adalah masa pemerintahan presiden pertama kita, mulai dari pemerintahan Soekarno, Soeharto, setelah itu Habibie, ya, habis itu Gus Dur, ya, Megawati, ya, SBY, Jokowi. Nah, masa kepemerintahan ini yang kalian pelajari nanti sistem pergantian kabinet. Kabinet-kabinet yang dipilih presidennya siapa aja, pergantiannya berapa kali pada masa beliau menjabat. Habis itu partai yang boleh masuk pemilu waktu itu partai apa saja. Nah, ini nanti dilihat di sini, ya. Oke, yang mengenai ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, tidak ada, Bapak akan lanjutkan 20 soal pertama. Ini dia. Contoh soalnya, misalnya Bapak sebutkan 1. Peradaban Sungai Nil di Mesir kuno berkembang karena, nah ini ada, berarti yang ditanyakan tentang Mesir kuno, berarti ini adalah pengetahuan kita tentang pengantar ilmu sejarah. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia adalah kerajaan Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Mataram kuno. Kerajaan apa? Hindu-Buddha pertama. Hindu-Buddha pertama itu kerajaan Ingat ya, kalau Islam Samudra Pasai, kalau kerajaan Hindu-Buddha pertama adalah kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur, ya. Kalau yang nomor 1 tadi jawabannya adalah Sungai Nil. Nah, ya, Sungai Nil Mesir kuno berkembang karena Sungai Nil memberikan kesuburan tanah. Jadi tanahnya subur, makanya mereka berkembang secara pertanian, ya. Kemudian Kutai udah selesai. Alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia, ini dia. Ya, pada masa kolonial. Alasan mereka datang ke Indonesia pertama kali adalah mencari rempah-rempah. Udah pasti itu. Pokoknya orang Eropa tuh ke Indonesia pasti mencari rempah-rempah atau membawa semboyan 3G, Gold Glory Gospel. Ya, mencari kekayaan, kejayaan dan menyebarkan agama Kristen. Itu dia. Habis itu ada organisasi modern pertama di Indonesia. Nah, organisasi ini dia masuk terhadap organisasi pergerakan nasional. Organisasi modern pertama adalah organisasi Budi Utomo. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan ya, Budi Utomo itu adalah merupakan organisasi pertama sebagai organisasi sejarah pergerakan untuk melakukan perlawanan. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh, berarti kita berbicara tentang proklamasi. Siapa yang mengetik naskahnya, teksnya? Yaitu Sayuti Malik. Nah, ya. Bukan Soekarno, bukan Muhammad Hatta, bukan Subarjo, bukan Latif Hendraningrat, tapi Sayuti Malik. Ingat ya, yang mengetik teks kemerdekaan itu Sayuti Malik, teks proklamasi. Ciri utama demokrasi liberal adalah, nah, ciri utama demokrasi liberal itu dia masuk kepada demokrasi di sini dia, pergerakan sampai demokrasi terpimpin, ya. Ciri utamanya adalah parlementer dengan sering pergantian kabinet, berarti sistem pemerintahannya parlemen, tidak presidentil, ya. Lebih kepada parlementer dengan sistem kabinetnya demokrasi liberal 1950 sampai 1559.
9 parlementer. Nah, ingat ya, pada demokrasinya itu disebut dengan demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Konferensi Asia Afrika disebut dengan KAA 1955 diadakan di kota. Nah, ini KAA ini diadakan di kota Bandung. Konferensi Asia Afrika, makanya di Bandung itu ada yang disebut dengan daerah KAA, Konferensi Asia Afrika. Ada juga nama jalannya, nama jalan ke Asia Afrika. Nah, itu dia, unik-unik memang di Bandung, ya. Itu nanti dia masuk kepada sejarah pergerakan. Ilmu yang mempelajari cara penulisan sejarah disebut dengan historiografi. Nah, penulisan sejarah yang kayak Bapak jelasin tadi, interpretasi, historiografi, kritik sumber, dan mencari sumber. Ya, ada internal, ada eksternal. Nah, itu dia. Berarti disebut dengan historiografi. Ini masuk kepada materi yang pertama di kisi-kisi. Yang kedua, tokoh penyebar Islam di Jawa yang dikenal dengan wali penyebar gamelan adalah Sunan Kalijaga. Berarti kita masuk kepada kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Nah, ini dia. Ini ada tentang Islam juga. Ya, lanjut. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan berkembangnya mesin uap. Kemudian revolusi industri, penemuan mesin uap James Watt yang mengubah sistem produksi sehingga rempah-rempah itu dicari di daerah Eropa. Itu masuk kepada nih yang nomor 3. Kemudian kerajaan maritim terbesar di Indonesia pada abad ke-7 adalah kerajaan Sriwijaya. Tadi kita bicara Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kalau kerajaan maritim terbesar yaitu kerajaan Sriwijaya terletak di daerah Palembang atau Sumatera Selatan. Sriwijaya ya. Kemudian perang di Ponegoro 1825-1830 dipicu oleh, nah kalau berbicara tentang perang berarti masuk terhadap perlawanan, yaitu penarikan pajak tanah oleh Belanda atau disebut dengan Contingenten. Contingenten ini adalah pungutan pajak oleh Belanda terhadap pemerintah Indonesia sehingga terjadinya perlawanan disebut dengan perang di Ponegoro. Lanjut. ASEAN berdiri 8 Agustus 1967 di Bangkok, Indonesia termasuk negara pendiri. Soal nomor 17 ya. Berarti ASEAN ini masuk sebagai pendiri ASEAN pada tahun 1967. Kemudian prasasti Yupa di peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha atau disebut dengan kerajaan Kutai. Ini dia, masuk kepada kerajaan. Gerakan non-blok atau GNB didirikan untuk menghindari keterlibatan dalam perang dingin. Nah, ini masuk kepada, ini dia, demokrasi terpimpin sampai ke reformasi GNB. Globalisasi terdampak pada perubahan cepat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Itu adalah perubahan tercepat pada masyarakat Indonesia yang open terhadap dunia luar ya. Kemudian peristiwa reformasi 1908 ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Kalau disebut dengan reformasi, menyerahnya Soeharto kepada pemerintah Republik Indonesia, melepaskan jabatan presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, itu masuk kepada demokrasi Orde Baru sampai reformasi. Reformasi. Menyerahnya Soeharto itu kan orang Orde Baru tuh. Reformasi itu masuk kepada zaman Habibie ya. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia adalah kerajaan Kutai. Sudah tadi ya? Oke. Itu 20 gambaran soal yang Bapak kasih ke kalian. Ada satu lagi di sini. Globalisasi berdampak pada perubahan cepat di bidang ekonomi. Nah, ini masuk kepada demokrasi terpimpin sampai Orde Baru. Peristiwa reformasi. Nah, ini dia. Ada disebut tadi proklamasi, reformasi, peristiwanya di kawasan ini ya, 4 sampai 6 ya. Kemudian jatuhnya peristiwa reformasi 98 ditandai dengan menyerahnya atau jatuhnya Presiden Soeharto sebagai jabatan Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998. Oke, itulah gambaran soal. Ada 20 gambaran soal yang Bapak jabarkan ke kalian. Nah, silahkan duduk di komputernya masing-masing untuk coba simulasi sebentar, tidak lama ya.
Oke, untuk Anda semua, lebih kurangnya Bapak mohon maaf pertemuan kali ini. Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.